Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara keimanan yang wajib diimani oleh setiap kita adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dan ini sangat terkait di dalam setiap aktivitas kehidupan seorang mukmin di dalam kehidupannya sehari-hari. Dua hal ini sangat mempengaruhi bagaimana seseorang bersikap, sangat mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak dalam perilaku dan kehidupannya sehari-hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Wa man yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, jangan pernah dia mengganggu tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana keimanan seseorang, semakin kuat imannya kepada Allah, semakin kuat imannya kepada yaumul akhir, hari kebangkitan, maka akan membuat perilakunya, sikapnya dalam kehidupannya sehari-hari semakin baik. Dan ikhwatal iman, iman kepada hari akhir, iman bahwa kita semuanya pada hari tertentu kita akan menjumpai hari terakhir kita. Di hari sesudah itu tidak ada hari lagi untuk kita. Dan kemudian kita akan memulai kehidupan yang baru. Dan nantinya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita perbuat. Keyakinan ini adalah salah satu bukti kebenaran dinul Islam dan keagungan agama Islam. Kenapa ikhwatal iman? Dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang-orang musyrikin, terutama yang cerdas, yang bijak di antara mereka, mereka memeluk Islam, di antaranya adalah karena iman kepada hari akhir. Sekali waktu ketika Amr ibn al-As radhiyallahu an, di saat itu dia masih kafir, dia merenung, dia mempelajari, dan kemudian dia berangkat berhijrah menuju Madinah untuk menyatakan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan dia dijemput oleh teman-temannya yang merasa sayang, kenapa seorang sekualitas Amr ibn al-As, seorang yang bijak, yang cerdas, yang pandai, hendak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang manusia yang mengaku nabi, dan dia buta huruf dari lahirnya dan sampai matinya. Maka kemudian di tengah perjalanan dihadang dia oleh teman-temannya, dikatakan, "Ya Amr, kenapa kamu? Apa kamu sakit jiwa? Apakah kamu kesurupan? Kenapa, apa yang terjadi pada dirimu sehingga kamu mau beriman kepada Muhammad, kepada seorang yang tukang sihir ini?" Maka kata Amr ibn al-As, dia mengatakan, "Saya melihat apa yang diajarkannya sesuatu yang sangat logis, sesuatu yang sangat bisa diterima." "Kenapa? Coba kita lihat," kata beliau. "Kehidupan kita walaupun di masa jahiliyah, masyarakat jahiliyah ini mereka paling anti terhadap beberapa hal yang sifatnya sesuatu yang hina, yang nista. Di antaranya adalah mereka enggan berbohong. Orang-orang masyarakat jahiliyah tidak mau berbohong. Mereka menjaga lisannya. Sehingga kita membaca dalam Sahih Bukhari, Abu Sufyan di hadapan Heraklius, raja kafir. Di saat itu Abu Sufyan masih kafir. Ditanya tentang Muhammad, agamanya, risalahnya, kebenaran dakwahnya, pengikutnya, peperangan yang terjadi di antara orang kafir Quraisy dan mereka. Semua Abu Sufyan menjawabnya dengan penuh kejujuran, seakan-akan dia dari kalangan umat Islam. Sampai selesai keluar dari pertemuan itu dengan Heraklius, dia mengatakan, "Andai kata saya tidak tahu bahwa berbohong itu sesuatu yang aib, maka aku akan berbohong di hadapannya. Namun saya tahu bahwa berbohong itu sesuatu yang sangat tercela." Di antara kemuliaan masyarakat jahiliyah, seorang wanita terhormat, bukan budak, tidak mungkin berbuat zina. Tidak mungkin berbuat zina. Maka ketika hijrah, ketika Fathu Makkah, Nabi SAW membaiat wanita-wanita beriman. Sebagaimana di akhir surat Al-Mumtahanah. Di antara baiat itu dikatakan, janganlah kalian berzina. Jangan mencuri, jangan berzina. Maka wanita-wanita itu di antara mereka bertanya, "Ya Rasulullah, awataznil hurrah?" Apakah mungkin seorang wanita merdeka berbuat zina ya Rasulullah? Mustahil. Maka walaupun di masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam, silsilah dan nasab itu terjaga. Silsilah dan nasab semua bangsa Arab di masa jahiliyah terjaga. Kenapa? Karena mereka tidak sembarangan menjatuhkan nutfahnya, spermanya kepada yang tidak halal bagi mereka, untuk menjaga garis keturunan mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini di antara
akhlak-akhlak yang baik di masyarakat jahiliyah yang disebutkan oleh Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik, menunjukkan budi pekerti yang baik itu sudah ada dan disempurnakan dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun Amr bin al-As menyampaikan, kondisi baik kita bersedia mengorbankan harta yang terbaik kita untuk memuliakan tamu dan segala kebaikan kita. Namun kita melihat gaya hidup kita dengan gaya hidupnya orang-orang Persia dan Romawi. Orang Persia dan Romawi jauh lebih bergelimang harta ketimbang kita masyarakat Arab di masa jahiliyah mereka. Namun kehidupan mereka jauh lebih busuk dan lebih najis ketimbang kehidupan kita. Mereka bisa jadi anak dan ibu berhubungan, saudara kandung dengan saudara kandung, khianat satu dengan yang lainnya, saling membunuh, satu kerajaan ayah membunuh ayahnya untuk memperebutkan kekuasaan dan yang semisalnya. Itu adalah hal yang wajar di masyarakat Persia dan Romawi. Namun kondisi buruk mereka membuat mereka tetap hidup bergelimang dengan kenikmatan hidup di kehidupan dunia. Ini tidak fair, ini tidak adil. Harusnya yang hidupnya lebih baik, yang menjaga dirinya, mendapatkan kemuliaan kehidupan yang lebih baik ketimbang mereka yang hidup dengan semena-mena dan semau-maunya memperturutkan syahwat dan nafsunya. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukan hanya di dunia saja. Hidup ini ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yang dimana orang baik akan merasakan kebaikannya, orang salah akan menanggung akibat kesalahan dan kebusukannya. Karena tidak selalu orang baik itu menang di kehidupan dunia, tidak selalu orang jujur itu dimuliakan di kehidupan dunia, tidak selalu orang yang jahat dan zalim mendapatkan akibat dari perbuatan kejahatan dan kezalimannya di kehidupan dunia. Tidak selalu seperti itu. Maka perhitungan untuk mereka adalah pembalasan pada hari kebangkitan. Ini sangat logis. Maka karena itu saya beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, inilah salah satu akidah yang wajib diimani oleh setiap muslim, setiap orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwa meyakini bahwa setiap kita pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taghabun ayat 7 Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir berkata, kalian tidak akan dibangkitkan lagi setelah kalian mati. Jawab kepada mereka, demi Allah tidak seperti apa yang kamu sangka. Namun sebaliknya, kalian pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan diberitahukan oleh Allah terkait apa yang telah kalian perbuat, dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hajj ayat 6 dan 7, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surat bagaimana proses penciptaan manusia dari tanah, dari tidak ada, kemudian menjadi nutfah, kemudian menjadi janin, kemudian dikembangkan oleh Allah menjadi manusia yang sempurna. Setelah Allah menjelaskan itu semuanya, Allah menyebutkan bahwa kemudian setelah itu kalian akan dimatikan. Setelah itu kalian akan dimatikan. Setelah kematian itu kalian akan dibangkitkan. Allah kemudian berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur." Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang benar, dan sesungguhnya Dia Maha menghidupkan yang mati, dan sesungguhnya Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya kiamat pasti terjadi dan tiada keraguan di dalamnya, dan sesungguhnya Allah pasti akan membangkitkan semua yang ada di dalam kubur.